Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iza Mahendra. Saya dari kelas 44 Manajemen SDM. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik untuk mengelola sisi-sisi perubahan orang untuk mencapai hasil bisnis yang diperlukan. Manajemen perubahan menggabungkan alat-alat organisasi yang dapat digunakan untuk membantu individu membuat transisi pribadi yang sukses, yang menghasilkan adopsi dan realisasi perubahan. Dalam dunia dan pasar yang dinamis, diasumsikan bahwa setiap perubahan atau bisnis harus terus berubah untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik yang pelanggaran dapat hadir pada waktu tertentu. Perubahan konstan inilah yang membuatnya perlu memiliki kebijakan manajemen perubahan yang aktif dalam perusahaan. Manajemen perubahan adalah istilah yang digunakan secara luas di bidang teknologi informasi. Ini juga merupakan konsep yang sering mendorong organisasi, sekelompok orang, atau proses dari satu tahap ke tahap berikutnya. Untuk memahami kompleksitas manajemen perubahan, konsep perubahan harus dipahami terlebih dahulu. Perubahan adalah periode inkonsistensi yang mencerminkan bidang evolusi. Perubahan adalah sifat manusia, itu terjadi di semua lingkungan profesional, pribadi, politik, dan emosional. Perubahan adalah bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan struktur yang mengatur dan mengkategorikan proses perubahan yang vital yang harus terjadi. Penyebab perubahan yang mempengaruhi organisasi pada dasarnya adalah hasil dari lingkungannya, baik faktor eksternal maupun internal memainkan peran besar di sini. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor ini selalu berada di luar organisasi, baik organisasi itu sendiri maupun anggotanya tidak bertanggung jawab atas mereka, namun mereka selalu merasakan efek dari faktor-faktor ini. Sedangkan faktor internal yaitu terkadang perubahan juga dapat terjadi secara internal. Organisasi dan anggotanya sendiri bertanggung jawab atas perubahan ini. Misalnya manajemen puncak perusahaan mungkin memutuskan untuk mendefinisikan bisnisnya. Keputusan ini akan menyebabkan beberapa perubahan di mana fungsi perusahaan. Perubahan pada dasarnya adalah variasi dalam cara umum melakukan sesuatu. Setiap kali orang melakukan tugas dengan cara tertentu, mereka terbiasa dengannya. Mereka mengembangkan metode yang dapat mereka implementasikan secara rutin untuk mencapai tugas-tugas ini. Setiap variasi dalam metode ini tidak lain adalah perubahan. Perubahan dapat bersifat alami atau reaktif. Perubahan alami umumnya terjadi secara rutin dalam kegiatan bisnis biasa. Misalnya, seperti efek pertumbuhan organisasi menyebabkan perubahan gaya manajemen. Sebaliknya, perubahan reaktif terjadi sebagai reaksi terhadap kebijakan organisasi atau lingkungannya. Misalnya, setiap kali perusahaan mengadopsi teknologi baru dalam produksi, pekerjanya harus beradaptasi dengannya. Saat ini, ada konsep manajemen perubahan yang baru dan lebih dinamis, yang melibatkan perubahan transisi bertahap dari satu sistem kerja ke sistem kerja lainnya. Ada kesesuaian sempurna antara metodologi kerja dan kebutuhan pasar sehingga menjadi perlu untuk berada dalam perubahan permanen. Ada 3 problem
yang dalam pelaksanaan perubahan, yaitu 1. Resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Yang kedua, pengawasan organisasi. Dan ketiga, kekuasaan. Yang dimaksud dengan resistensi terhadap perubahan ialah bahwa orang atau anggota cenderung menolak perubahan dan mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah mereka peroleh sebelumnya. Perubahan akan membawa mereka kepada situasi yang kacau sehingga menimbulkan kecemasan. Berbagai kemudahan yang mereka peroleh selama ini juga terancam hilang tidak mengalami perubahan. Ada 7 karakteristik perubahan. Yang pertama, bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Yang kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. 4. Perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi perubahan. Yang keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Yang ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai. Dan yang terakhir ada peran dan tanggung jawab. Dalam menjalankan manajemen perubahan dikenal adanya pemeran utama sehingga menyangkut pula tanggung jawab. Adapun tanggung jawab dari sponsor yaitu mampu memahami keadaan yang diinginkan dan dampak yang dapat pada tenaga kerja, mengelola dan mengawasi perubahan, dan sponsor berkaitan dengan orang yang terkena perubahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.